Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Alhamdulillah sehat nih. Bagaimana kabarnya, Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Pandu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kegiatan di sekolah hari ini, Pak Pandu? Ya, alhamdulillah lancar walaupun banyak kegiatan yang tumpuk-tumpuk nih, Pak. Tugas-tugas selain menjadi guru juga ada tugas tambahan lain. Ya, luar biasa ini. Luar biasa, guys. Selalu sehat lah. Amin. Kabarnya Pak Pandu akan mengadakan coaching dengan temannya begitu. Jadi insya Allah nanti saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan saya Pak Angga begitu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik Pak. Begitu. Bolehkah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Pandu berkaitan dengan kegiatan coaching besok, Pak Pandu? Jadi boleh Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, mohon maaf ya Pak Pandu. Yang Pak Pandu ingin kembangkan itu kompetensi yang mana? Oke, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Tentunya yang ingin saya kembangkan itu dalam coaching ada 3 hal. Yang pertama itu datang sepenuhnya atau datang sepenuh hati. Yang kedua itu mendengarkan aktif Pak. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach. Oh, iya, betul ya. Kemudian saya lanjutkan ya Pak Pandu untuk pertanyaan yang kedua, bagian mana di antara 3 tersebut yang ingin saya amati Pak Pandu? Ya, dari 3 kompetensi tersebut, saya kira-kira ingin yang diamati oleh Pak Pur itu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Pak. Sementara mungkin 2 itu dulu Pak. 2 itu dulu ya. Alasannya mungkin kenapa? Ya alasannya mungkin 2 keterampilan itu yang saya masih kurang dan belum pede untuk menjalankannya saat coaching Pak. Oh, oke, baik Pak Pandu. Kemudian saya lanjutkan. Dari kondisi saat ini Pak Pandu melakukan coaching, dalam artian penilaian Pak Pandu terhadap diri sendiri yang akan dikembangkan besok itu, dalam artian kegiatan coaching itu pada skala berapa antara 1 sampai 10 begitu Pak Pandu? Kalau yang saya rasakan dan saya pikirkan itu di kisaran masih skala 5 Pak. Jadi masih jauh dari harapan yang saya inginkan ya. Mudah-mudahan setelah nanti kegiatan coaching kompetensi itu bisa naik hingga 8 sampai 9 di antara 10. Oh, iya. Kemudian yang terakhir Pak Pandu, apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama pada hari ini untuk kegiatan besok Pak? Harapannya tentunya yang pertama saya sebagai coach nantinya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya bisa menghadirkan perasaan saya sepenuhnya untuk memperhatikan coach saya. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang coach saya utarakan, yang tujuannya nantinya coach saya bisa memberikan solusi secara mandiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya ajukan, begitu Pak. Oh, iya. Oke Pak Pandu, selamat melakukan kegiatan coaching dengan temannya besok. Semoga apa yang Anda harapkan, Anda tekankan di dalam kegiatan tersebut bisa meningkat dari skor 5 sampai 9 ataupun 10. Begitu dari saya Pak Pandu. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas untuk besok Pak. Terima kasih Pak Pur atas wejangannya, mudah-mudahan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Pandu. Apa kabar? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua Pak. Ini sudah 1 minggu ya, berarti kita baru ketemu lagi ini. Nah, gimana ini kegiatan di sekolah lancar Pak? Ya, alhamdulillah semuanya kegiatan lancar Pak.
Ngomong-ngomong, ini hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ini Pak? Begini Pak Angga, saya ada sedikit permasalahan Pak Angga yang ingin saya ceritakan dengan Pak Angga ini. Oh iya, silakan. Ini Pak Pandu ini kelihatan ini agak sedikit galau ya hari ini ya Pak ya. Iya, Kenapa Pak. ini Pak? Iya Pak, lumayan galau juga ini Pak. Begini Pak, kemarin saat sholat duhur berjamaah, ya, saya melihat siswa kelas 6 ada yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Padahal kan salah satu pembiasaan keagamaan juga di sekolah kami yaitu sholat duhur berjamaah di musola. Tapi anak tersebut itu tidak mengikuti kegiatan tersebut. Entah kenapa, saya juga belum tahu dan belum menanyakan kepada anak tersebut. Oh gitu. Jadi ada siswa yang tidak ikut sholat duhur berjamaah ya di sekolahnya Pak Pandu. Apakah Bapak sudah mencari tahu penyebab dari permasalahan ini, Pak? Nah, itu yang belum saya lakukan, Pak. Kemarin anak ini kan tidak mengikuti sholat duhur berjamaah. Nah, kemudian tadi pagi sudah saya coba tanyakan, ya, kenapa kok alasannya itu. Ya, kemarin kamu tidak mengikuti sholat berjamaah itu karena apa? Saya lumayan kaget Pak dengan jawaban anak tersebut. Ya. Jawaban anak tersebut itu saya lagi nggak ingin sholat Pak. Ya, terus saya tanya lagi, loh kenapa Mas? Dia jawab, ayah saya di rumah saja tidak pernah terlihat melaksanakan sholat Pak. Jadi saya luar biasa kaget seperti itu. Dan galau ini memikirkan tentang hal itu Pak. Oh, dari yang Pak Pandu telah sampaikan nih Pak, saya sangat mengapresiasi karena Bapak sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan di mana siswa tersebut tidak mau ikut sholat. Nah, karena siswa itu melihat bapaknya di rumah juga tidak ikut sholat, begitu ya Pak? Ya berarti ya kondisinya ya. Jih, tepat sekali begitu Pak. Ini jadi saya itu galau tambah bingung, butuh pencerahan Pak. Nah, terus dari masalah yang sedang Pak Pandu hadapi sekarang ini, tujuan atau apa yang kira-kira Pak Pandu inginkan dari hasil pembicaraan kita hari ini Pak? Ya, tentunya dari obrolan kita sekarang saya memiliki tujuan dan keinginan agar nantinya ya anak tersebut bisa mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah di musola seperti anak-anak yang lain ya Pak. Apalagi anak itu kan sudah kelas 6, kemudian sudah memasuki usia balik juga, jadi sudah wajib ya, apalagi itu juga pembiasaan di sekolah untuk menerapkan budaya positif. Mungkin seperti itu Pak. Oh, benar sekali. Sangat penting yang telah Pak Pandu sampaikan. Dari skala 1 hingga 10, di mana posisi Pak Pandu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut Pak? Mungkin masih di sekitar 50 Pak ya. Dan saya inginnya itu setelah saya ngobrol dengan Pak Angga ini nantinya bisa mencapai skala 80, 85 hingga mencapai 90 Pak. Harapannya seperti itu Pak. Ini kemudian dari permasalahan yang telah Pak Pandu sebutkan, apa yang terlintas di pikiran Pak Pandu? Ya, apa solusi supaya anak tersebut bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah seperti anak yang lain? Ya, mungkin alasan anak ini tidak melaksanakan sholat duhur berjamaah di musola seperti teman-temannya kan karena sering atau setiap hari itu di rumah melihat orang tuanya, khususnya ayahnya itu tidak pernah terlihat melaksanakan sholat. Mungkin anak ini juga
merasa seperti itu juga, ngapain saya sholat, mau ayah saya juga tidak sholat. Nah kemudian mungkin di sekolah juga dia merasa seperti itu. Jadi mungkin yang nantinya akan saya laksanakan pertama itu melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pendekatan, saya akan memberi penguatan kepada semua murid kelas 6 tentang pentingnya sholat berjamaah di musola bersama-sama gitu. Apalagi mereka kan sudah dewasa, kemudian umurnya sudah masuk usia balik, jadi sudah wajib gitu Pak kira-kira. Oh, bagus sekali itu Pak langkah yang ditempuh oleh Pak Pandu. Nah, selain itu adakah tindakan yang lain yang akan dilakukan oleh Bapak? Nah, kemarin saya amati kan anak ini tidak mengikuti sholat berjamaahnya di musola ya. Mungkin ada sesuatu hal yang dia rasakan ya. Nantinya saya akan mencoba mengarahkan kelas 6 sementara ini Pak akan saya pimpin untuk sholat berjamaah duhurnya itu di kelas dulu untuk sementara ya, untuk sambil memancing rasa keinginan dia melihat teman-temannya, juga dibantu oleh teman-temannya itu untuk memotivasi dia supaya bisa melaksanakan sholat di kelas dulu bersama-sama begitu. Nantinya setelah sudah terbiasa, kita nantinya kembali lagi melaksanakan sholat di musola bebarengan dengan kelas 4 dan kelas 5 begitu Pak kira-kira. Mantap itu Pak. Pak Pandu mau melakukan pendekatan langsung ke siswa tentang pentingnya sholat. Nah, khusus kelas 6 sementara dilaksanakan sholat zuhurnya berarti di kelas begitu nih Pak? Seperti itu Pak kurang lebihnya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan, adakah tantangan atau hambatan yang mungkin bisa dihadapi oleh Pak Pandu? Untuk sejauh ini sih kelihatannya belum ada, kalau tantangan atau hambatan itu belum terlihat Pak. Mudah-mudahan setelah nantinya kita eksekusi, kita lakukan hal tersebut, mudah-mudahan kedepannya lancar-lancar saja Pak begitu. Oh baik Pak, kapan ini kira-kira rencana ini akan dilaksanakan oleh Pak Pandu? Ya, insya Allah besok langsung saya tindak lanjuti Pak ya. Besok saya ke kelas 6 dulu ya, memberi pendekatan kepada anak tersebut, kemudian memberi nasihat serta ujangan kepada semua anak kelas 6 ya, memberi penguatan ya supaya membantu Pak Guru untuk memotivasi anak tersebut supaya nantinya bisa ikut sholat berjamaah lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah di kelas 6 kira-kira mau dimulai kapan? Dan bagaimana teknis pelaksanaannya Pak? Nah ini besok selain saya memberi penguatan ke kelas 6 ya, besok juga saya akan sampaikan pengumuman bahwa mereka supaya membawa mukena, supaya membawa alas untuk sholat, contohnya seperti sajadah atau tikar kecil ya. Ditakutkan karena kita melaksanakan di kelas kan lantainya agak kotor gitu Pak. Yang kelihatannya sih bersih tapi sebenarnya agak kotor dan mungkin tidak seperti di musola ya. Di kelas kan kurang suci begitu, jadi butuh alas. Kemungkinan akan saya laksanakan rencananya mulai lusa berarti Pak. Baik Pak, dalam melakukan pelaksanakan kegiatan tersebut, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak supaya rencana ini bisa berjalan lancar? Ya, tentunya yang pertama kemungkinan yang akan saya libatkan itu tadi sesuai dengan yang saya jelaskan, akan saya libatkan siswa kelas 6 semuanya. Saya beri penguatan, kemudian mereka juga supaya memberi motivasi kepada anak tersebut agar nantinya anak tersebut bisa melaksanakan sholat lagi. Mungkin anak tersebut juga butuh motivasi selain dari guru, juga dari teman-teman sebayanya yang lebih mengenal mereka, pendekatannya secara dari hubungan pertemanan gitu. Mungkin
seperti itu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak. Bapak telah melakukan kolaborasi dengan peserta didik, terutama kelas 6 ya Pak. Nah, kira-kira selain kelas 6, siapa lagi yang akan Bapak libatkan? Kemungkinan saya juga akan melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan guru Pak, khususnya yang bapak-bapak ya, karena biasanya kegiatan sholat berjamaah di musola kan saya yang memimpin atau saya yang mengimami. Jadi sementara karena saya akan melaksanakan sholat berjamaah dengan kelas 6 di ruang kelas, jadi saya nantinya akan minta bantuan kepada rekan guru yang lain supaya membersamai mereka kelas 4 dan kelas 5 saat melaksanakan sholat di musola, biar semua kegiatan berjalan Pak ya. Jadi tidak kelas 4 dan kelas 5 tidak kasihan ya, ditinggal gurunya untuk sholat berjamaah dengan kelas 6 tok ya nantinya, jadi semua kegiatan harapannya bisa terlaksana begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Pandu. Semangat ya Pak. Dari diskusi yang panjang lebar ini Pak, apa saja yang bisa Pak Pandu dapatkan kira-kira Pak? Ya, saya merasa luar biasa sekali bisa berbincang seperti ini dengan Pak Angga ya. Yang awalnya saya merasa galau, merasa bingung ya, setelah berbincang dengan Pak Angga ini, alhamdulillah kita khususnya untuk saya itu dapat pencerahan Pak ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Angga ajukan kepada saya, memancing saya mengeluarkan rencana-rencana solusi yang kira-kira nantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Ini terima kasih luar biasa sekali Pak ya. Harapannya nantinya anak kelas 6 semuanya disiplin melaksanakan pembiasaan keagamaan, khususnya sholat duhur berjamaah di musola dengan baik begitu Pak. Oke Pak, untuk tindak lanjut hasil dari coaching kita hari ini, minggu depan saya ingin mendengar ya hasil dari rencana Bapak ini. Oke, Pak Angga, nanti setelah saya melaksanakan kegiatan tersebut minggu depan, insya Allah saya akan menceritakan kembali kepada panjenengan ya. Moga-moga sih progresnya baik ya, ada perubahan yang baik, harapannya seperti itu ya. Doakan Pak Angga ya untuk kesuksesan kegiatan yang akan saya laksanakan ini. Terima kasih Pak Angga. Oke Pak, semoga terlaksana nih dengan baik dan lancar. Ya. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Mohon maaf menyita waktu Pak Angga ya. Untuk itu saya undur diri dulu Pak karena masih ada kegiatan yang lain ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya sudah dibantu memecahkan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut saja. Selamat siang Pak Pandu, sehat? Alhamdulillah, selamat siang, sehat Pak Pur. Bagaimana kegiatan coachingnya yang Ya. dilaksanakan? Alhamdulillah tadi sudah coaching dengan Pak Angga dan alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Oh, terima kasih bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf saya sebagai supervisornya akan menyampaikan beberapa hal ya Pak Pandu. Yang pertama, bagaimana Pak Pandu menilai performa dalam kompetensi coaching tadi? Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari yang saya rasakan tadi selama coaching berjalan, dari skala keberhasilan 1 sampai 10 saya masih ada ya sedikit ada perkembangan, dan sekarang yang tadinya di posisi 5 sekarang sudah ada saya rasakan ada di posisi 8. Berarti ada peningkatan gitu. Dari 5 menjadi 8. Tapi kan masih bisa dinaikkan lagi menjadi 9 ataupun 10. Kemudian yang membuat Bapak menilai demikian itu kenapa Pak? Ya, yang saya rasakan ya tadi karena sebagian besar pada proses coaching itu saya sudah
memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah hadir secara penuh, kemudian satu mendengarkan aktif terhadap coach saya begitu Pak. Begitu nggih. Oh iya, bagus bagus. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ketika Pak Pandu melakukan coaching? Iya, monggo Pak, dengan senang hati Pak. Saya mengamati tadi pada saat Pak Pandu memberikan pertanyaan. Jadi apakah sesuai dengan standar atau lebih tinggi dari yang kita rujuk? Ini pertanyaan-pertanyaan untuk menggali coaching, apakah sudah sesuai dengan standar-standar yang kita rujuk, melebihi atau masih kurang begitu Pak? Dari yang sudah berjalan tadi dengan Pak Angga sih saya rasa ada sebagian yang sudah tercapai Pak, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, sedikit demi sedikit menggali permasalahan dan informasi yang ada pada coach saya. Tapi mungkin ada masih sebagian yang belum saya utarakan atau saya tanyakan karena ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, mungkin saya baru meningkat sedikit dari target yang awal tadi kita sepakati. Oh, oke. Jadi pada pengamatan saya memang pertanyaannya masih kurang sedikit standar, hingga dari angka level 10 1 sampai 10 Pak Pandu baru mencapai angka 8. Bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini Pak? Mendengarkan bahwa pertanyaan Pak Pandu masih kurang berbobot sehingga levelnya baru mencapai 8. Setelah saya mendengarkan masukan atau hasil observasi dari Pak Abdul tadi, saya menjadi lebih termotivasi untuk melakukan kegiatan coach selanjutnya dengan koreksi dari Pak Abdul tadi, dari pertanyaan yang berbobot. Saya akan memperbaiki diri untuk selanjutnya, kemungkinan ya nanti bisa saya lengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar nantinya kita bisa lebih banyak menggali informasi dari coach kita. Gitu, Oke Pak Pandu, ini yang terakhir nih Pak Pandu, mungkin dari hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh Pak Pandu semuanya, ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan sehingga pelaksanaan coachingnya berhasil dengan baik, level skalanya bisa meningkat, kemudian bisa dikembangkan di kemudian hari begitu Pak Pandu. Bagaimana ini pendapatnya Pak Pandu ini? Ya, luar biasa sekali. Saya juga senang setelah melaksanakan coaching diberi masukan oleh Pak Pur, itu tujuannya untuk saya menjadi lebih baik lagi nantinya saat menjadi posisi sebagai coach begitu. Terima kasih Pak Pur. Oke, dari saya cukup itu Pak Pandu. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan Pak Pandu. Semoga kedepannya lebih bisa berkembang lagi, bisa lebih bagus lagi begitu Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu. Selamat siang. Selamat siang Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Angga, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Pandu. Alhamdulillah kabar baik Pak. Pak Pandu sendiri? Alhamdulillah sudah baik, ini luar biasa Pak. Lagi sibuk apa ini Pak Angga? Kalau di sekolahan masih sibuk lomba-lomba Pak. Lomba-lomba, banyak kegiatan juga untuk beberapa bulan ini Pak. Di luar sekolah sudah kayaknya banyak ya Pak ya? Di luar sekolah, di kepemiluan juga PPS sudah mulai sibuk Pak karena sudah mendekati hari H ini. Luar biasa ini pekerjaannya, tumbuk-tumbuk yang multi talent ini Pak Angga. Oh iya Pak Angga, dengar-dengar Panjenengan akan melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan Panjenengan, begitu sih? Iya betul Pak. Rencananya nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Purnomo Pak dari SMP 2 Purbalingga. Iya. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, saya ini ingin berbincang dulu dengan Pak Angga, kemudian sambil menanyakan beberapa hal ini.
Tujuannya tentunya agar coaching yang nantinya panjenengan jalankan itu memiliki hasil yang baik. Yang pertama ini Pak Angga, kira-kira yang ingin Pak Angga kembangkan dalam coaching itu kompetensi yang mana ini Pak Angga? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot, Pak. Itu Pak. berarti ya. Kemudian yang kedua ini Pak Angga, dari kedua kompetensi tadi, kira-kira yang ingin Pak Angga saya amati ke Pak Angga itu yang mana? Mungkin ke yang memberi pertanyaan berbobot, Pak. Nanti supaya bisa menggali informasi lebih. Oke, bagus sekali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan hari ini ya? Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Angga itu di bagian mana? Untuk kompetensi yang memang ingin saya kembangkan, kalau dari skala 1 sampai 10, posisi saya saat ini mungkin masih di skala 5, Pak. Dan nantinya dengan melakukan coaching ini, saya harap bisa bertambah di 9 atau mungkin 10 bahkan, Pak. Oke, luar biasa ya. Nantinya juga dari kegiatan coaching mudah-mudahan bisa menambah keterampilan Pak Angga yang tadinya di kisaran 5 bisa sampai 10 ya, jadi perfect, permasalahannya bisa terselesaikan dengan solusi yang Pak Angga nantinya berikan. Kemudian yang terakhir nih Pak Angga, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapan saya nanti ketika sudah melakukan coaching ya, bisa mendapat solusi untuk permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh coach itu sendiri, Pak. Oke, berarti nantinya dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Pak Angga ajukan yang berbobot, nantinya si coach juga bisa mencari atau menemukan permasalahan yang sedang dihadapinya sendiri. Gitu, jadi ada hasil yang baik dari kegiatan coaching yang akan dilakukan. Oke, dan saya doakan Pak Angga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan menghasilkan suatu solusi yang bermanfaat bagi rekan panjenengan. Amin. Berarti ini saya dulu. Iya. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Gimana kegiatan di sekolah dan yang lain-lain, lancar? Alhamdulillah, Pak. Kegiatan di sekolahan lancar, Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kemarin WA saya katanya mau ngobrol atau gendur rasa itu, apa yang mau diperbincangkan dengan saya pada hari ini? Iya Pak, betul. Ada sedikit apa ya yang mengganjal di perasaan saya, Pak, yang ingin saya sampaikan gitu. Ya, kebetulan hari ini saya free, bebas, jadi monggo silahkan. Yang kelihatannya sedikit galau ini ya, kalau bisa saya membantu diutarakan saja. Jadi gini Pak, terkait dengan beberapa tugas atau kegiatan saya yang akhir-akhir ini memang banyak sekali, Pak. Jadi tupoksi saya kan sebagai guru PJOK ya sudah mengajar, kemudian ada tugas tambahan yang tadinya memang tidak begitu menyita waktu. Sekarang karena saya ada kegiatan lagi, Pak, ikut ke PGP, juga ikut ke pemiluan jadi PPS di desa saya. Jadi karena ada tambahan kegiatan tersebut, saya merasa akhir-akhir ini kok agak keteteran, Pak, seperti itu. Karena kebanyakan kegiatan jadinya pembagian waktu. Yang jadi penyebab dari permasalahan tersebut apa, Pak Rizky? Kebetulan kan
akhir-akhir ini kegiatan sudah banyak, kemudian jadwalnya kemarin ada yang sempat berbenturan ya, jadi jadwal itu bersamaan. Ketika ada kegiatan rukol kemarin, saya sempat sampai agak bingung sekali itu Pak, karena membagi waktu. Ketika ada rukol, kemudian saya juga ada jadwal harus pleno PPS seperti itu. Saya merasa agak kerepotan Pak untuk menghadapi kegiatan tersebut yang dua itu Pak. Oke. Dari apa yang Pak Rizky telah sampaikan, saya sangat mengapresiasi karena berarti Bapak sudah berusaha mengidentifikasi permasalahan yang Pak Rizky alami dengan adanya pekerjaan sebagai guru, sebagai PPS, sebagai CGP yang ikut PGP, dan kondisi rumah juga jarak dari sekolah. Nah, dari itu banyak sekali ya Pak permasalahan yang diidentifikasi dalam hal ini. Kemudian bagaimana keadaan sebenarnya di hati Pak Rizky itu? Sebenarnya gini Pak, terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak, kepengennya saya mencari solusi lah dari perbincangan kita kali ini. Nah, karena jadwal yang sering berbenturan itu saya sedikit repot ya gitu Pak, karena sebagai guru tupoksi saya, kemudian ada tugas tambahan lagi itu aset barang Pak. Kebetulan aset barang kan memang untuk beberapa bulan ini kan sedang dituntut untuk laporan Pak. Kalau aset barang itu kebanyakan lembur di malam nanti. Nah, untuk kegiatan yang kemarin berbenturan sih alhamdulillah itu masih bisa disiasati kemarin Pak. Saya bisa menggeser jadwal yang PPS Pak. Berarti kalau jadwal CGP itu kan memang nggak bisa dirubah karena kita terkait dengan rekan-rekan yang lain juga. Pak Fasil kan juga waktunya dari kita kan harus mengikuti terus seperti itu mungkin Pak. Dari masalah yang sedang Pak Rizky hadapi, kemudian yang Pak Rizky inginkan dari pembicaraan pada saat ini apa Pak Rizky? Yang pasti saya ingin mencari solusi Pak, mencari solusi terbaik untuk permasalahan saya yang agak kerepotan Pak kali ini untuk 4 kegiatan inti saya kayak gitu. Karena kemarin juga sedang lembur terus, ada lomba-lomba, kemudian aset barang juga dituntut laporan. CGP juga kemarin kan lokakarya hari Minggu harus berangkat, padahal di kegiatan di PPK hari Minggu itu juga ada. Kebetulan saya bisa mewakilkan ke rekan yang lain Pak. Yang pasti kali ini saya kepingin mencari solusi terbaik Pak dengan berbincang-bincang dengan Pak Purnomo. Kemudian dari masalah yang dihadapi Pak Rizky yang telah Pak Rizky sampaikan kepada kami, menurut Pak Rizky pada posisi skala berapa antara 1 sampai 10 dalam menghadapi masalah ini? Kalau untuk saat ini mungkin di sekitaran 6 Pak, dan saya harap itu nantinya saya bisa mencapai skala 8 atau 9 seperti itu. Bisa clear ini. Oke Pak Rizky, apa yang terlintas setelah menetapkan posisi 8 pada saat ini? Apa yang terlintas di pikiran Pak Pandu, sehingga kemudian apa solusinya supaya Pak Pandu bisa melaksanakan supaya Pak Rizky bisa melaksanakan tugas yang bermacam-macam, PPS, aset, kemudian mengajar, kemudian PGP itu apa yang menurut Pak
Rizky, solusinya apa menurut Pak sendiri? Maksudnya yang terlintas di hati dan pikirannya Pak Rizky. Kalau saya untuk rencana ini solusinya ya mungkin saya akan lebih sering komunikasi Pak, komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, rekan di CGP ataupun rekan-rekan di PPS seperti itu Pak. Jadi ketika ada kegiatan yang mungkin nantinya akan berbarengan lagi jadwalnya, saya bisa bisa mengupayakan untuk mengganti jadwal di PPS, paling mungkin digeser itu di PPS Pak, karena nanti ketika ada jadwal saya juga masih bisa mewakilkan rekan-rekan yang lain juga Pak, mungkin seperti itu. Bagus sekali rencana Pak Rizky. Selain yang diutarakan tadi, adakah tindakan yang lain yang akan dilakukan oleh Pak Rizky untuk mencarikan solusi? Ya mungkin untuk solusi yang lain ya seperti itu Pak, mencari atau mengatur jadwal itu sudah pasti untuk kegiatan-kegiatan yang lain itu Pak. Kemudian mencarikan pengganti ketika memang benar-benar jadwalnya itu tidak bisa dirubah lagi, mungkin seperti itu Pak. Mantap sekali Pak Rizky. Pak Rizky sudah punya rencana ya, dalam waktu dekat ya, untuk pendekatan penggantian jadwal dan komunikasi dengan teman-teman yang lain agar masalah yang dihadapi oleh Pak Rizky bisa dapat solusi yang tepat, yang baik gitu. Dari yang telah disampaikan, adakah tantangan atau hambatan yang mungkin Pak Rizky hadapi? Sejauh ini sih masih bisa dihandle Pak untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lancar. Jadi misal terjadi jadwal yang bentrok lagi, bareng lagi, bisa diatasi seperti itu. Dan kira-kira kapan Pak Rizky rencana tersebut akan dilaksanakan? Mungkin untuk beberapa hari ke depan, karena saya juga harus melihat jadwal dari PGP ataupun kegiatan-kegiatan yang lain Pak, baru bisa nanti ketika ada jadwal bisa dilaksanakan itu untuk solusinya seperti itu. Oke, sudah ada rencana yang dilaksanakan. Kemudian saya ingin tahu Pak Rizky, dari apa yang sebenarnya sampaikan, bagaimana teknis pelaksanaannya dalam melaksanakan tersebut. Untuk teknisnya nanti ketika jadwal kegiatan muncul, saya akan mencoba menyandingkan dengan jadwal kegiatan yang lain. Kalau apabila jadwalnya itu bersamaan, saya akan langsung komunikasi dengan rekan-rekan PPS yang lain atau rekan-rekan di sekolah. Misalkan ada jadwal saya mengajar, kemudian ada jadwal aset mungkin yang harus laporan atau harus ada BIMTEK, nanti saya bisa mewakilkan atau diganti oleh guru yang lain, karena kebetulan di sekolahan saya juga guru PJOK-nya ada 2, jadi bisa minta tolong lah untuk menggantikan saya seperti itu. Baik Pak Rizky. Kemudian siapa saja yang kira-kira terlibat dalam hal tersebut Pak? Kalau yang terlibat yang pertama tentunya rekan-rekan saya, rekan-rekan guru maupun rekan-rekan CGP yang lain, kemudian ada juga rekan-rekan PPS dan sekretariat di desa saya. Bagus sekali Pak Rizky tindakan yang akan dilaksanakan, melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan setim mungkin ya. Nah, kira-kira selain itu siapa lagi Pak Rizky yang akan dilibatkan? Selain rekan-rekan mungkin kepala sekolah, mungkin kalau ada kegiatan nanti juga izin-izinnya juga dengan kepala sekolah. Kemudian kalau dengan PPS mungkin rekan-rekan dari PPK panitia kecamatan itu
mungkin akan saya libatkan Pak, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Pak Rizky. Semangat Pak Rizky. Oke. Siap. Dari diskusi yang lumayan ini, ya durasi yang panjang lebar tadi, apa saja yang bisa Pak Rizky dapatkan? Ini sangat luar biasa Pak. Yang awalnya saya masih bingung dan galau. Setelah berbincang-bincang dengan Bapak ini akhirnya muncul juga rencana buat yang saya buat Pak. Yang pertama melakukan komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, kemudian berusaha untuk mengatur jadwal lagi Pak, seperti itu. Oke Pak Rizky, baiklah, untuk tindakan lanjutnya hasil dari coaching kita hari ini, maka minggu depan saya ingin mendengarkan hasil dari apa yang dilaksanakan oleh Pak Rizky. Nanti setelah pelaksanaan, bisa minggu depan kita berbincang lagi, ngobrol lagi, santai lagi, cari waktu yang nyaman, mungkin bisa ngopi-ngopi bareng. Saya pengen mendengarkan hasil dari ini. Siap-siap Pak. Nanti setelah saya melaksanakan minggu depan, saya akan menceritakan lagi ke Bapak. Semoga ada perubahan dari apa yang tadinya jadi beban pikiran, mudah-mudahan jadi plong Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Semoga terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Oke. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih. Senang bisa berbincang dengan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Oke, bagaimana Pak Rizky? Proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Pak, tadi bisa menghasilkan solusi lah dari apa yang menjadi unek-unek dari coachingnya. Luar biasa. Bagaimana Pak Rizky ini menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi yang kita sepakati di awal? Untuk performa saya ketika memberikan pertanyaan yang berbobot, mungkin ya setelah melakukan coaching itu ada di skala 8, dari 8 mungkin. Sudah luar biasa berkembang, yang tadinya 5 ya Bang ya, sudah naik sampai 8. Oke, apa yang membuat Pak Rizky ini menilai demikian Pak? Tadi mungkin ketika melakukan coaching ya, masih ada beberapa hal yang terkait dengan pemberian pertanyaan yang berbobot yang masih belum maksimal Pak. Yang saya rasa memang masih butuh belajar lagi Pak. Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Saya mengamati tadi pada saat melakukan coaching, Pak Rizky sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Purnomo. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi standarnya dari yang kita sepakati tadi, yaitu skala 1 sampai 10, yang tadinya Pak ada di posisi 5, tadi saya lihat sudah naik ya, sekitar yang seperti Pak Angga utarakan di sekitar 8. Kemudian bagaimana pendapat Pak Angga ini mendengar hasil observasi yang saya sampaikan? Terima kasih Pak, karena sudah diamati oleh Bapak. Hal ini akan menjadi apa ya, membuat saya lebih semangat lagi Pak untuk belajar lagi Pak, untuk meningkatkan kompetensi yang memang saya rasa masih perlu ditingkatkan lagi Pak. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal lain yang masih bisa dikembangkan ya dari Pak Angga. Misalnya tadi Pak Angga itu harusnya bisa hadir secara penuh saat coaching mengutarakan perasaannya pada saat coaching. Itu Pak Angga mungkin nantinya akan
akan lebih dikembangkan lagi. Tadi sudah baik lah ya, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktifnya juga sudah muncul. Apalagi tadi yang sudah kita sepakati yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot itu sudah berkembang jauh dari yang posisi awal. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching yang Pak Angga dan Pak Amur laksanakan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Angga. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Purnomo. Bagaimana kabarnya hari ini nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Dengan sehat juga Pak. Alhamdulillah sehat. Sibuk sekali nggih Pak hari ini nggih. Oke, hari ini persiapan untuk besok di depan itu ada Merdeka Run, menyiapkan anak sekitar 50 jam setengah 6 sudah harus standby di depan sekolah. Oh mungkin. Ini Pak, dengar-dengar Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching nih dengan rekan Bapak nih. Oke, betul. Saya akan melakukan kegiatan coaching dengan teman. Gitu Pak. Ini Pak, sebelum melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak kepada Bapak supaya nanti ketika melakukan coaching itu bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, Pak. Pertanyaan yang pertama Pak, Bapak ini saya ingin membantu Bapak ini di kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Dalam coach ini ada 3 Pak harapan saya. 1, datang dengan sepenuh jiwa, ya, itu bisa memberikan sesuatu. Kemudian mendengar aktif, dan yang 3 adalah bisa memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak, yang kedua, bagaimana bagian mana yang nanti Bapak ingin saya untuk amati Pak? Yang paling utama adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, biar nanti bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Selanjutnya Pak, untuk sekarang bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini? Skalanya dari 1 sampai 10 mungkin. Kalau saya boleh mengatakan skala kondisi saat ini ya dari 1 sampai 10, nah kira-kira sekitar 6 lah Pak. Masih pada posisi 6. Yang nantinya mungkin setelah coaching mungkin bisa meningkat lagi ya Pak. Bisa meningkat sampai mungkin ya 8 lah. Ini yang terakhir Pak, apa harapan Bapak sendiri dari observasi yang akan kita lakukan ini Pak? Dari kegiatan observasi ini yang saya harapkan adalah bisa melakukan atau mendapatkan solusi dari kegiatan coaching yang nanti akan saya laksanakan dan meningkatkan kemampuan coaching saya dari 6 mungkin bisa menjadi 8 atau sampai 10 begitu Pak. Mungkin itu Pak, nanti silahkan Bapak melaksanakan coaching. Saya doakan mudah-mudahan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik Pak. Oke. Terima kasih Pak Rizky atas doanya dan atas bimbingannya. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan baik dan bermaslahat begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Pur dan keluarga? Sudah 1 minggu ini. Alhamdulillah
keluarga sehat Pak Pandu. Bagaimana Pak Pandu, keluarganya juga sehat? Alhamdulillah sama Pak, semuanya sehat walafiat. Bagaimana kegiatan di sekolah Pak Pur, lancar? Alhamdulillah, kita doanya panjenengan ya sampai hari ini masih diberi kelancaran. Ya, ngomong-ngomong hari ini kita akan berbincang tentang apa ini Pak? Oke, saya kemarin aku jenengan tuh, nah sekedar cerita-cerita lah, ada sedikit permasalahan di sekolahan yang mungkin saya perlu bercerita dengan orang lain karena untuk mencari jalan keluar begitu Pak. Iya. Silahkan. Kebetulan saya juga ada waktu luang ini Pak. Terus Pak Pur juga kalau saya perhatikan agak sedikit risau atau galau ini. Iya Pak, karena ya itu tadi masalahnya ingin saya sampaikan ke Pak Pandu. Ceritanya begini Pak, di sekolah kami itu untuk kinerja guru-guru yang muda itu kok menurut saya agak menurun sekali. Lihat dengan adanya datanya terlambat, perwaliannya terlambat, mengajarnya terlambat, mau masuk setelah jam istirahat juga terlambat, gitu Pak. Jadi agak membuat saya itu sekolahan kok begini. Gini. Ya, saya mudeng Pak Pur. Harusnya kalau anak muda itu kerjanya lebih itu ya, harusnya lebih apa namanya disiplin lagi, lebih rajin lagi begitu. Nah, apakah Bapak sudah mencari tahu apa akar permasalahannya, terus penyebab permasalahan tersebut Pak? Akar permasalahannya mungkin karena masih muda ya, belum begitu dengan anak-anak. Jadi mereka kurang apa ya Pak, kurang respek terhadap jam kerja dan terhadap anak-anak di sekolah. Di kelas itu kan mereka cenderung ramai kalau tidak ada gurunya. Terus kemudian guru-guru yang muda itu juga apa ya, kurang komunikasi dengan yang tua-tua begitu Pak. Mungkin karena mereka masih muda jadi menganggap dirinya itu masih fresh, bisa mandiri begitu, padahal harusnya mungkin lebih kolaborasi dengan yang lebih senior gitu ya Pak. Iya Pak, jadi saya agak bingung nih Pak, mau bagaimana ini. Nah Pak Pur, terus dari masalah yang sedang Bapak hadapi ini sekarang, kira-kira tujuan apa yang Pak Pur ini ingin dihasilkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Oke. Tujuan saya ya sebenarnya sederhana Pak, biar anak-anak itu apa ya tercover dalam arti pembelajarannya tidak banyak jam kosong, kemudian pembelajaran juga tidak sering telat, sehingga materi yang disampaikan setiap semester tidak ada yang ketinggalan, kinerjanya teman-teman meningkat. Istilahnya kalau di filosofinya biasa di Wantara itu, guru mengabdi pada siswa itu benar-benar dilaksanakan dengan baik begitu Pak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Purnomo ini. Dari skala 1 hingga 10 nih Pak ya, gimana kira-kira posisi Pak Pur sekarang dan dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau saya boleh mengatakan mungkin pada posisi ya sekitar 5 sampai 6 Pak. Yang mudah-mudah itu belum ada sampai 7 atau 8 belum sampai. Berarti masih jauh dari harapan yang kita inginkan ya Pak ya? Iya. Iya. Kemudian Pak Pur, dari permasalahan yang dihadapi Pak Pur, kira-kira ada di pikiran Pak Pur itu solusi yang paling baik kira-kira untuk memecahkan masalah yang sedang Pak Pur alami itu bagaimana?
Solusinya mungkin kira-kira begini ya Pak, dari saya pribadi ya, mungkin sampaikan aturan jam kerja atau pembinaan dari kepala sekolah tentang kinerja pegawai, biar mereka meningkat sehingga datangnya ya tidak jam 7 lebih tapi jam 7 kurang 5 menit sudah siap, perwalian jam 7 kurang 2 menit gurunya sudah siap. Itu mungkin yang pertama, mungkin dari pembinaan kepala sekolah dulu Pak ya. Oke, berarti memang peran kepala sekolah nantinya itu dalam satu lembaga sangat penting begitu Pak ya. Untuk apalagi untuk membina guru-guru yang kurang disiplin seperti guru-guru yang muda-muda yang seperti Pak Pur sampaikan. Kira-kira selain itu adakah tindakan lain yang akan dilakukan oleh Pak Pur ini? Tindakan lain selain dari pembinaan kepala sekolah kelihatannya ya, contoh dari guru-guru yang senior yang berangkat kasih mengajar sesuai tepat waktu, kemudian mengajak secara pribadi pada teman-teman yang masih muda untuk bisa melaksanakan kegiatan KBM dengan baik dan tepat waktu begitu. Kira-kira mungkin Pak. Tepat sekali, mantap itu Pak Pur. Berarti yang senior lebih memberi pendekatan kepada yang lebih muda dan mencontohi begitu untuk agar nantinya yang muda-muda secara berangsur-angsur nantinya mengikuti budaya kerja yang senior gitu. Nah, Pak Pur, dari apa yang telah Pak Pur sampaikan tadi, adakah kira-kira tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi nantinya Pak? Tantangannya menurut saya mungkin kalau diajak secara vulgar mungkin tersinggung Pak ya, tersinggung karena mereka sudah sarjana, sudah dewasa, sudah punya istilahnya apa ya, komunitas sendiri, sementara kita mengajak sesuatu yang mungkin agak berbeda dengan pola pikirnya, mungkin ya sedikit agak menyinggung perasaan mereka gitu Pak. Memang betul sekali ya. Biasanya kalau jiwa muda, apalagi mereka, biasanya kalau orang yang menganggap dirinya pintar itu diingatkan malah marah seperti itu Pak. Iya, pengalaman yang kita alami seperti itu. Nah. Begitu. Baik Pak Pur, kapan ya kira-kira rencana yang tadi Pak Pur sampaikan itu akan dilaksanakan ini? Kira-kira ya minggu depan Pak, hari Senin mungkin rencana awal dimulainya rencana untuk pembinaan dari kepala sekolah mungkin dari hari Senin saja. Biasanya awal kerja kan kita harinya hari Senin dan mungkin guru-guru juga mencontohnya juga hari Senin gitu Pak Pandu. Oh nanti Pak. Oke. Kira-kira dalam melakukan kegiatan tersebut nih Pak Pur, siapa saja kiranya yang nantinya bisa berperan atau membantu Pak Pur dalam melaksanakan kegiatan itu agar berjalan dengan baik Pak? Kira-kira menurut saya yang bisa diajak ya, satu kepala sekolah, yang kedua guru-guru senior dan rekan sahabat yang lain, berarti menempati jam kerja, jadi semuanya bersinergi untuk melaksanakan peraturan yang ada biar KBM berjalan dengan baik dan lancar Pak Madi. Berarti tetap kolaborasi itu yang paling penting ya Pak ya. Jadi setiap rekan-rekan kerja, rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu memang harusnya saling berkomunikasi dengan baik agar segala permasalahan itu bisa teratasi bersama-sama. Memang kolaborasi dimanapun jika diterapkan dengan baik akan membantu mengatasi segala permasalahan. Dan nantinya bisa kita mencari tahu masalah apa yang dihadapi, kemudian mencari tahu solusinya juga. Oke, luar biasa sekali Pak Purnomo, semangat semoga
kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Begini Pak Pur, dari diskusi yang kita lakukan panjang lebar hari ini, kira-kira apa saja yang bisa Pak Pur dapatkan? Oke, dari diskusi yang pada siang hari ini luar biasa, terima kasih dari Pak Pandu bisa memberi pencerahan kepada kami, memberikan solusi, mencari jalan keluar apa yang kami rasakan, sehingga beban saya jelas terkurangi, ya tidak seperti kemarin-kemarin menumpuk berundel cengkel. Jadi beban saya terkurangi, kemudian tersolusikan. Terima kasih banyak sudah menyita waktunya Pak Pandu, meluangkan waktunya untuk memberikan kepada kami coaching yang luar biasa ini Pak Pandu. Sebenarnya sih solusinya ada atau timbul dari Pak Pur sendiri. Ini saya cuma mengarahkan, cuma memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik mungkin yang nantinya bisa memancing suatu solusi yang berasal dari Pak Pur sendiri. Oke Pak, baiklah, untuk tindak lanjut ya hasil dari coaching kita pada hari ini, kira-kira minggu depan saya ingin mendengar hasil kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Siap Pak, minggu depan kita ketemu lagi setelah saya melaksanakan rencana sesuai dengan awal dari disampaikan. Semoga rencana saya berhasil dan kita ketemu dalam keadaan yang lebih fresh dan lebih menyenangkan lagi Pak Pandu. Terima kasih Pak Pandu. Sama-sama Pak. Oke, semoga apa yang Bapak rencanakan, kegiatan semua berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih Pak Pandu. Berhubung saya ada acara di tetangga, saya untuk pamit dulu. Jam kerja sudah melebihi ini. Saya pamit dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Pur, bagaimana tadi setelah sudah melaksanakan coaching? Ya, terima kasih Pak Rizky. Setelah melaksanakan coaching, perasaan saya menjadi agak lega. Oh, gitu. Ada plong karena sudah terlaksana dan Lancar gimana? Lancar. Alhamdulillah lancar. Baik Pak, bagaimana Bapak menilai diri sendiri tentang performa Bapak dalam kompetensi tadi Pak, ketika coaching Pak? Untuk penilaian kemampuan saya dalam memberikan coaching yang kemarin saya sampaikan 6, kita bisa meningkat sampai, menurut saya sampai 8, belum sampai 8. Belum sampai dengan angka 9 atau 10. Yang pasti sudah meningkat nih Pak. Karena masih harus banyak belajar lagi. Nah, kemudian kira-kira apa ini Pak yang membuat Bapak menilai demikian Pak? Saya dalam menilai demikian, saya tadi bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali permasalahan-permasalahan kepada coach dan bisa mengutarakan dengan gamblang, dengan jelas. Jadi saya menilai bahwa pertanyaan saya itu berbobot dan bisa istilahnya menggali informasi dari coach yang sebanyak-banyaknya. Ini Pak, kalau boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya nih, Pak. Moga-moga. Ini saya mengamati tadi pada saat Bapak melaksanakan coaching ini, Bapak sudah hadir secara penuh, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi. Ini sudah sesuai dari standar yang kita rujuk kemarin Pak. Nah, kemudian bagaimana ini Pak pendapat Bapak mendengarkan penilaian saya tadi? Terima kasih Pak, dengan penilaian Bapak memotivasi saya untuk belajar. Terima kasih atas penilaiannya yang fair sehingga memacu saya untuk lebih bersemangat lagi untuk belajar, memperbaiki kekurangan dan mengembangkan
ya semua kompetensi yang kami miliki. Oh iya, iya Pak. Namun demikian Pak, saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin masih bisa dikembangkan oleh Bapak. Misalnya tadi pada saat coaching saya mengamati Bapak ini apa ya, masih perlu menggali lagi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin masih bisa dikembangkan lagi itu Pak. Sebetulnya kalau merujuk ke standar yang memang seharusnya mungkin dari angka 1 sampai 10, ini kan tadi Bapak baru sampai 8 nih Pak. Iya. Untuk kedepannya mungkin bisa naik lagi nih Pak. Oke, bisa Pak. Mungkin itu Pak refleksi yang dari saya terkait pengamatan saya tadi ketika Bapak melakukan coaching. Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas hasil observasinya yang disampaikan kepada saya. Semoga dari hasil ini bisa memperbaiki saya ke depannya, bisa tambah belajar, bisa mengembangkan apa yang potensi-potensi yang bisa kami kembangkan. Terima kasih Pak. Semoga ke depannya lebih lancar lagi. Terima kasih. Tetap semangat ya Pak. Oke, terima kasih Pak.